Hey, welcome to my channel. I'm Alung, and today's our lesson. I'm going to teach you about pronouns. Of course, pronouns have a 5 type in English, like a subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, and the last is reflexive pronoun. Nah, selamat datang kembali di channel saya teman-teman, dan di hari ini saya akan memberikan penjelasan tentang pronoun. Nah, pronoun adalah kata ganti benda yang sering sekali digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dan di hari ini saya akan menjelaskan kelima jenis pronoun. Dan di video ini saya akan menjelaskan dua topik, yaitu subject pronoun dan object pronoun. Dan di part kedua saya akan menjelaskan lagi tentang possessive adjective, possessive pronoun, dan reflexive pronoun. So, are you ready to start with me? Come on, let's go to start it. Oke, yang pertama kita bahas tentang subject pronoun. Ya, subject pronoun barangkali teman-teman sudah mengetahui, ya, yaitu I, you, Dewi, she, he, it. Nah, I adalah saya, you adalah kamu, they adalah mereka, we adalah kita, she adalah dia perempuan, he adalah dia laki-laki, dan it yang menunjukkan dia atau ia kata benda selain orang, ya, selain person, dan dia singular. Nah, perlu Anda atau teman-teman ketahui bahwa it dipakai untuk kata benda singular, ya, singular. Nah, kalau misalkan dia plural, maka kita tetap memakai they. Oke? Nah, fungsi dari subject pronoun adalah menggantikan posisi subjek yang sedang kita bicarakan. Oke? Nah, misalkan Ani is going to the store. Nah, Ani pergi ke toko. Nah, Ani kita bisa ganti menjadi subject pronoun. Maka kita sesuaikan, Ani adalah menunjukkan dia perempuan. Maka kita ganti Ani menjadi she. Nah, kalau misalkan saya menyebutkan Budi, ya, Budi, maka Budi saya bisa ganti menjadi he. Jadi, ketujuh subject pronoun itu mempunyai fungsi dan kegunaan masing-masing di dalam sebuah sentence. Oke, jadi perlu Anda perhatikan dengan baik. Oke, jangan sampai kebalik, ya. Jadi, ini materi yang cukup gampang untuk saya, dan mungkin teman-teman sudah pelajari di sekolah, SMP, SMA, sampai bahkan di university. Nah, tapi mungkin teman-teman sudah lupa karena tidak pernah memakainya. Oke, nah, yang kedua, pronoun, subject pronoun ini dipakai untuk menghindari yang namanya pengulangan di dalam sebuah sentence atau dalam sebuah alur cerita. Nah, misalkan, sebagai contoh, Budi is a student and he always goes to the school every day. Nah, oke. Diperhatikan di kalimat kedua, saya telah menggantikan posisi Budi atau subjek Budi, saya telah menggantikan menjadi subjek pronoun. Saya tidak lagi menyebutkan Budi sebagai subjek di kalimat kedua. Oke? Maka kalau misalkan Budi lagi, itu namanya pengulangan, mengulangi, ya. Karena dalam bahasa Inggris itu paling tidak dianjurkan untuk mengulangi kata. Oke? Nah, kalau misalkan lagi saya ganti Budi menjadi Budi and Ani are a student, and they they always go to the school every day. Nah, saya telah menggantikan Ani dan Budi di posisi kedua di subjek di kalimat kedua. Oke? Nah, cukup mungkin penjelasan dan mungkin teman-teman sudah paham, dan yang penting teman-teman kuncinya hafal ke-7 subjek pronoun ini, dan kemudian kenali kegunaan dan fungsi masing-masing. Cara menghafalnya sangat gampang. Misalkan cara menghafalnya seperti ini. Ayu Dewi, she, he, it. Oke? Dan kemudian teman-teman, kalau misalkan ingin membuat kalimat, sesuaikan dengan verb D-nya atau verb standarnya. Oke? Nah,
Ini namanya subject verb agreement. Kalau misalkan teman-teman belum paham tentang to be misalnya is, am, are, does, did, dan sebagainya, ya tulis di komentar ini dan insya Allah saya akan menjelaskan di sesi video selanjutnya. Oke? Nah, saya pikir ini cukup gampang dan kita melangkah ke objek pronoun. Oke. Nah, objek pronoun. Objek pronoun tentunya sebagai kata ganti objek. Nah, yang harus teman-teman ketahui, kunci dari pronoun itu adalah menggantikan kata benda ya. Tidak bisa menggantikan adjektif dan lain sebagainya, hanya menggantikan kata benda ya. Kata benda misalkan animals, person, dan lain sebagainya. Nah, mungkin barangkali sudah teman-teman ketahui tentang noun itu sendiri. Kalau misalkan teman-teman belum ketahui, silakan nonton di video saya. Ini dia linknya. Oke. So, objek pronoun juga memiliki 7 ya. 7 yang bisa Anda lihat di samping saya dan silakan teman-teman hafalkannya. I, kalau misalkan dia menjadi objek, ya menjadi me. You tetap menjadi you, ya. They tetap menjadi them. We menjadi us. She menjadi her. He menjadi him, dan it tetap menjadi it. Oke. Nah, fungsinya juga sama dengan subject pronoun untuk menggantikan posisi objek yang sedang kita bicarakan, guys. Oke. Nah, misalkan sederhananya I see him. Saya melihat dia laki-laki. Nah, kalau misalkan bisa saya ganti menjadi I see her. Saya melihat dia perempuan. Nah, bisa lagi menjadi they. Nah, sangat gampang kan? Yang intinya teman-teman hafal fungsi dan kegunaannya ya, kegunaannya ini di dalam sebuah sentence. Oke? Jangan sampai kebalik lagi ya. Nah, dan sama halnya dengan subject pronoun, objek pronoun juga untuk menghindari yang namanya pengulangan di dalam sebuah sentence ataupun di dalam sebuah alur cerita. Atau misalkan Anda bercerita, misalkan Mr. Adam is a very kind, so that we like him. Nah, perhatikan di posisi sentence kedua, tepatnya di objek, saya telah mengidentikan Mr. Adam sebagai objek pronoun karena kita telah mengetahui bahwa itu adalah Mr. Adam. Ya, Mr. Adam adalah dia sangat baik sehingga kita menyukai dia. Kita tidak lagi menyebutkan Mr. Adam. Oke? Nah, barangkali teman-teman masih keliru di wilayah it or they, ya, menunjukkan kata benda selain orang ya, selain person. Misalkan these shoes are expensive, so that I cannot buy them. Nah, ingat dan lihat, perhatikan teman-teman, di subjek objek kedua saya menggantikan them. Kenapa bukan it? Karena di subjek kedua, subjek pertama itu adalah plural. These shoes. Oke? Nah, sangat gampang kan teman-teman? Kalau misalkan this shoe atau dia menunjukkan hanya ini adalah sepatu, sangat mahal. Nah, maka di posisi objek kita ganti menjadi it. Nah, karena it itu untuk menunjukkan yang singular. Kalau them itu menunjukkan yang plural. Oke? Saya pikir cukup jelas pembahasan kita pada hari ini. Nah, dan silakan teman-teman lanjutkan pembelajaran kita di part kedua. Oke? See you next time and have a good day. Bye bye.